Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Tetap semangat belajar matematika, pasti kita bisa. Pada video kali ini kita akan belajar materi turunan fungsi trigonometri. Ada banyak soal yang akan kita bahas. Ikuti terus video ini sampai selesai, semoga bisa bermanfaat. Sebelum masuk ke pembahasannya, mohon dukungannya untuk bisa menekan tombol like dan subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan tentunya bisa memberikan manfaat bagi siswa dalam belajar matematika. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Soal yang pertama, Y sama dengan sin 3X. Sebelum masuk ke pembahasannya lebih lanjut, kita akan buat permisalan U sama dengan 3X. Jadi 3X ini kita misalkan U, kemudian kita cari turunannya. Turunan dari U, turunan dari 3X ini adalah 3. Dengan demikian, soal nomor 1 ini kita tulis Y sama dengan sin U. Jika ada fungsi sin U, maka turunan dari sin U sama dengan U aksen atau turunan dari U dikali dengan turunan dari sin adalah cos. Jadi kita tulis cos U. Sekarang kita substitusikan U aksennya adalah 3. Jadi kita tulis 3 di sini, kemudian cos U. U kita akan substitusikan ke persamaan awalnya, jadi 3 dikali dengan cos U-nya adalah 3X. Jadi hasil turunannya adalah 3 cos 3X. Baik, soal nomor 2. Y sama dengan cos 4X. Sama dengan soal nomor 1 tadi, kita misalkan bahwa U adalah 4X. Kita tulis di sampingnya U sama dengan 4X. Sehingga jika kita cari turunan dari U sama dengan 4. Kita tulis di sini 4. Kemudian kita rubah soalnya, cos 4X menjadi Y sama dengan, karena 4X ini adalah U, maka kita tulis cos U. Kita masukkan rumusnya, Y aksen sama dengan U aksen dikali dengan turunan dari cos adalah min sin. Jadi kita tulis min sin U. U aksen kita peroleh 4 tadi di soalnya. Jadi kita tulis 4 di sini. Kemudian dikali dengan min sin. U-nya kita ganti. Di awalnya adalah U-nya adalah 4X. Jadi kita tulis sin 4X. Sehingga kalau kita kalikan ini menjadi min 4 sin 4X. Jadi hasil turunannya adalah min 4 sin 4X. Itu soal nomor 2. Sekarang kita masuk soal nomor 3. Y sama dengan sin
2x ini di dalam kurung plus 3. Sama dengan soal sebelumnya, kita misalkan terlebih dahulu 2x plus 3 ini adalah U. U sama dengan 2x plus 3. Sehingga turunannya adalah, kita ambil angka 2 di sini, jadi 2. Turunan 3, 0, tidak perlu ditulis. Sehingga soal ini menjadi Y sama dengan sin U. Turunannya kita tulis sama dengan U aksen dikali dengan turunan dari sin adalah cos. Jadi kita tulis cos U. Oke, kita ambil turunan dari U sama dengan 2. Kita tulis di sini 2. Kemudian cos U-nya adalah 2x plus 3. Kita tulis di sini 2x plus 3. Sehingga hasil terakhirnya adalah 2 cos 2x plus 3. Soal berikutnya, Y sama dengan, kalau tadi sin sekarang cos. Dalam kurung 3x min 2. Yang di dalam kurung kita misalkan U, sehingga U sama dengan 3x min 2. U aksennya atau turunan dari U, kita ambil 3x ini turunannya adalah 3. Negatif 2 turunannya 0, tidak perlu ditulis. Jadi kita punya turunan U aksen sama dengan 3. Sehingga dari sini bisa kita tulis Y sama dengan, karena 3x min 2 ini adalah U, jadi kita tulis cos U. Turunan dari cos U sama dengan U aksen dikali dengan turunan cos adalah min sin. Jadi kita tulis min sin U. Oke, kita ambil U aksennya adalah 3. Kemudian dikali dengan min sin. U-nya kita ganti 3x min 2. Sehingga kalau kita akan mencari nilai akhirnya atau hasil akhirnya adalah min sin, kita taruh di depan ini minnya jadi min 3 sin dalam kurung 3x min 2. Hasilnya min 3 sin 3x min 2. Soal berikutnya yaitu Y sama dengan sin kuadrat X. Oke, sekarang kita akan menentukan bagaimana cara mencari turunan yang ada pangkatnya atau kuadrat. Soalnya kan kuadrat di sini. Jadi Y aksen turunannya adalah jika ada U pangkat N, maka turunannya N-nya ditaruh di depan, kemudian dikali dengan U pangkat N min 1 dikali dengan turunan U. Langkah selanjutnya dalam mengerjakan soal ini, kita misalkan U sama dengan sin X. Maka kita akan peroleh turunan dari U atau U aksennya sama dengan turunan dari sin, hasilnya adalah cos. Kita tulis cos X. Setelah itu kita akan masukkan sesuai dengan rumus tadi yang kita peroleh, yang kita ingat bahwa jika ada U
pangkat N, maka turunannya N dikali U pangkat N min 1 dikali turunannya U. Jadi Y aksen sama dengan, atau turunan dari Y, N-nya berapa? N dalam soal ini adalah 2. 2 taruh di depan, N sebagai N, kemudian U-nya kita tulis berarti sin. Karena U-nya tadi adalah sin X. Sin N-1 berarti 2 dikurang 1. Kemudian dikali dengan turunan U. Turunan U-nya berapa? Cos X. Kita tulis di sini dikali dengan cos X. Sekarang kita hitung, hasilnya adalah 2. 2 dikurang 1, pangkatnya ini jadi 1, jadi kita tulis sin X dikali dengan cos X. Jadi hasil akhirnya turunan dari sin kuadrat X adalah 2 sin X cos X. Selanjutnya ada soal tadi sin kuadrat, sekarang cos kuadrat. Y sama dengan cos kuadrat X. Kita misalkan terlebih dahulu U-nya sama dengan cos X. Maka turunan dari U, turunan dari cos adalah min sin. Jadi kita tulis di sini min sin X. Oke, kalau sudah seperti itu kita tulis Y aksen sama dengan pangkatnya 2, kita taruh di depan, kemudian dikali dengan cos. Ini ada 2 pangkatnya, N-1 berarti 2 dikurang 1. X. Dikali dengan turunan dari U. Turunan U-nya adalah negatif atau min sin X. Perhatikan 2 cos 2 dikurang 1, 1 tidak perlu ditulis, kita tulis X saja di sini. Kemudian dikali dengan min sin X. Min sin X kita kalikan dengan 2. Yang di depan di sini menjadi min 2 sin X dikali dengan cos X. Jadi hasilnya adalah min 2 sin X cos X. Baik, kita akan masuk ke soal berikutnya. Y sama dengan 2 cot X. Ini bisa langsung kita kerjakan hasil turunannya. Yang penting kita ingat bahwa turunan dari cot X adalah min kosekan kuadrat X. Sehingga langsung bisa kita tulis 2 dikali dengan min. Hasilnya negatif ya, turunannya negatif. Tulisannya adalah kosek kuadrat X. Sehingga kalau kita gabungkan dengan angka 2 di depan ini, turunannya adalah negatif 2 kosekan kuadrat X. Oke, kita akan lanjutkan. Y sama dengan soal berikutnya 6 sin X ditambah 2 cos X. Langsung kita kerjakan hasilnya. Hasil turunannya adalah turunan sin adalah cos. Jadi kita tulis di sini hasilnya adalah 6 cos X. Ditambah turunan dari cos X adalah min sin X. Karena ada angka 2 di depan, berarti kita tulis minnya
dikalikan dengan 2 menjadi, di sini tidak perlu plus lagi, langsung min 2 sin X. Nah, jadi hasil turunannya adalah 6 cos X min 2 sin X. Saatnya kita akan masuk kepada soal modelnya pembagian. Perhatikan, Y sama dengan 5 per sin X. Soal yang ini akan saya ingatkan terlebih dahulu rumusnya. Jadi jika ada Y sama dengan U ini yang di atas, saya ganti di sini ada U dibagi dengan V, maka turunannya atau rumusnya sama dengan U aksen atau turunan dari U dikali dengan V dikurang U dikali dengan turunan V dibagi dengan V kuadrat. Jadi rumus ini akan kita gunakan. Setelah itu kita akan tentukan terlebih dahulu U sama dengan, U ini yang di atas, jadi U-nya sama dengan 5. Turunan dari 5 atau U aksennya sama dengan 0. Yang kedua, kita ambil yang bawah di sini ada V. V sama dengan sin X. Sehingga turunan dari V sama dengan turunan sin adalah cos. Kita tulis cos X. Sekarang kita akan masukkan ke dalam rumusnya. Y aksen sama dengan, kita ambil U aksen. U aksennya adalah 0. Oke, dikali dengan V. V-nya adalah sin X. Tentunya nanti hasilnya adalah 0. Kenapa? Karena dikali dengan 0. Kemudian dikurang U-nya, kita tulis U-nya adalah 5. Dikali dengan V aksen. V aksennya adalah cos X. Saya ganti di sini cos X. Selanjutnya kita bagi atau per V kuadrat. V-nya adalah sin. Berarti sin kuadrat X. Oke, selanjutnya kita akan hitung berapakah hasilnya. 0 dikali sin X ini 0. Jadi kita tulis hasilnya di sini sebelah kanan ada min 5 dikali cos X. Maka hasilnya adalah min 5 cos X. Per sin kuadrat X. Jadi ini terakhir hasilnya, bahwa turunan dari Y sama dengan 5 per sin X sama dengan min 5 cos X dibagi dengan sin kuadrat X. Soal berikutnya masih soal pembagian. Y sama dengan 2 per cos X. Pertama, kita akan tentukan U. U-nya adalah 2. Turunan U sama dengan 0. V sama dengan
cos X turunan dari V, turunan cos adalah min sin. Kita tulis min sin X. Sekarang kita akan mencari turunannya. Y aksen sama dengan U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen dibagi dengan V kuadrat. Sehingga kita peroleh U aksennya 0 dikali dengan V. V-nya adalah cos X. Kemudian dikurang dengan U. U-nya adalah 2. V aksen. V aksennya adalah min sin X. Semuanya kita bagi dengan V kuadrat. V-nya adalah cos. Karena kuadrat, maka kita tulis cos kuadrat X. Perhatikan di sini angkanya 0 dikali cos X hasilnya 0. Kemudian ada min 2. Kemudian ada min sin, jadinya plus. Jadi hasilnya adalah positif ya. Karena min ketemu min jadi positif sin X. Karena di sini negatif 2 dikali negatif 1, jadi hasilnya di sini 2 sin X dibagi dengan atau per cos kuadrat X. Jadi hasilnya adalah 2 sin X per cos kuadrat X. Saatnya kita akan masuk soal yang terakhir, yaitu soal perkalian. Y sama dengan, soalnya saya tulis X kuadrat dikali dengan cos 2X. Perhatikan, kita punya 2 yang harus kita buat permisalan. Jadi yang pertama, X kuadrat ini sebagai U, kemudian cos 2X ini adalah V. Jadi Y sama dengan U dikali dengan V. Kita tulis terlebih dahulu U sama dengan X kuadrat. Maka turunan dari U sama dengan 2 taruh di depan, kemudian X. Pangkatnya 2 dikurang 1. Hasilnya 1. Tidak perlu ditulis, jadi U aksennya adalah 2X. Selanjutnya, kita akan cari dari V. V sama dengan cos 2X. Turunan dari cos adalah min sin. Karena di sini ada 2, berarti kita tulis turunan dari V sama dengan min 2 sin X. Oke, bisa dipahami. Kita lanjutkan, ada U, ada V, sudah lengkap. Rumusnya untuk menentukan turunan Y sama dengan U dikali V sama dengan Y aksen U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Jadi sudah lengkap, kita masukkan angkanya. U aksennya adalah 2X. 2X dikali dengan V-nya adalah cos 2X. Selanjutnya ditambah U. U adalah X kuadrat. Jadi kita tulis X kuadrat. Kemudian dikali dengan V aksen. V aksennya adalah min 2 sin X. Min 2 sin X. Sehingga akan kita peroleh hasil akhirnya 2X cos 2X min
X kuadrat dikali dengan min 2. Hasilnya min 2X kuadrat sin X. Jadi hasilnya adalah 2X dikali dengan cos 2X dikurang 2X kuadrat dikali dengan sin X. Terima kasih masih menonton video ini sampai selesai. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.